Ruben Amorim mulai berhasil membuat performa Manchester United lebih stabil. Papan atas kini bukan lagi angan-angan semu untuk digapai oleh Manchester Merah. Namun ada satu masalah besar di lini pertahanan yang harus diselesaikan sang penyair. Skema 3 bek Amorim sedang kehilangan Matthijs de Ligt dan Harry Maguire. Padahal kedua pemain ini begitu vital mengisi satu posisi paling penting di taktik Amorim. Siapa kira-kira pemain yang harus dipilih Ruben Amorim untuk mengisi peran tersebut? Kehilangan Matthijs de Ligt dan Harry Maguire. Performa Manchester United memang mulai membaik meski belum bisa disebut konsisten. The Red Devils baru sekali kalah dari 9 pertandingan terakhir. United juga mulai merangkak naik ke papan atas dengan menduduki peringkat ke-6. Bahkan Setan Merah hanya berjarak 5 poin dari posisi ketiga yang dikuasai Aston Villa. Namun di balik performa yang mulai membaik, Ruben Amorim masih punya banyak pekerjaan rumah. Salah satunya membuat lini pertahanan menjadi lebih kokoh. Setan Merah terlalu rawan kebobolan gol-gol mudah yang harusnya bisa dihentikan. Gawang Senalamens bahkan terakhir kali clean sheet pada laga kontra Sunderland di awal Oktober lalu. Masalah di lini pertahanan United makin runyam karena ujian badai cedera. Matthijs de Ligt dan Harry Maguire yang biasanya menjadi tulang punggung di lini belakang masih belum kembali bermain. Kedua pemain ini sudah dipastikan bakal absen saat pertandingan kontra Bournemouth nanti. Matthijs de Ligt and Harry Maguire. Maguire is out, de Ligt is out. Then we have to see. Absennya de Ligt dan Maguire membuat pertahanan United menjadi lebih rapuh. Dua pemain ini selalu menjadi tembok kokoh terutama dalam duel-duel udara di lini pertahanan. De Ligt yang bisa dibilang sebagai bek terbaik United di musim ini selalu tampil habis-habisan saat bermain. Pemain 26 tahun ini mencatat 62,7% duel sukses dan 1,46 tackle per 90 menit. Permainan agresif De Ligt semakin mengagumkan karena belum mengoleksi satu pun kartu di musim ini. Sementara Maguire selain tampil solid menjaga pertahanan juga sering menjadi pahlawan di momen-momen krusial. Fans United tentu nggak bakal lupa dengan gol kemenangan King Harry di Anfield saat melawan Liverpool. Di mata Amorim, pemain kelahiran Sheffield ini begitu spesial. Karena Maguire menjadi salah satu senjata andalan United musim ini, yakni set piece. Maguire bagus dalam penguasaan bola dan skema bola mati. Liga Inggris saat ini banyak mengandalkan skema bola mati, maka dia bagus dalam bertahan dan menyerang, ujar Amorim. Lini belakang yang kehilangan De Ligt dan Maguire harus segera diselesaikan Amorim. United butuh pertahanan yang solid untuk bisa konsisten bersaing masuk ke 4 besar. Lihat saja Arsenal yang musim ini menjadi klub dengan pertahanan terbaik di seluruh Inggris Raya. The Gunners begitu kokoh di puncak klasemen karena baru kebobolan 9 gol dari 15 pertandingan. Jika Amorim ingin membuat timnya konsisten bertahan di papan atas, maka ia harus mulai mencari keseimbangan di lini pertahanan. Satu peran vital di lini pertahanan. Ruben Amorim bisa mulai memperbaiki lini pertahanan dengan memaksimalkan satu posisi. Di skema racikan sang penyair, peran 3 bek begitu krusial. Amorim selalu berusaha untuk melibatkan 3 pemain di lini belakang saat build up serangan. Trio defender ini bakal menjalankan peran bek tengah kiri atau LCB, bek tengah kanan atau RCB, dan posisi yang paling krusial yakni bek tengah sentral atau CCB. Mari kita bedah lebih dalam tentang peran bek tengah sentral di skema racikan Amorim. Saat Setan Merah membangun serangan, pemain yang menempati posisi ini bakal sangat vital. Bek tengah kiri dan kanan bakal melebar untuk membuka ruang dan menjadi opsi umpan. Sementara bek tengah sentral bakal naik lebih tinggi hingga berada di depan garis kotak penalti. Tujuannya untuk menjadi pemantul atau opsi umpan saat build up serangan. Amorim pernah membedah peran penting CCB saat ditanya oleh para wartawan. Iya, memang seperti itu, terutama saat kiper sedang melakukan build up. Bek tengah sentral akan naik untuk membuka ruang agar kiper punya angle umpan yang lebih luas, ucap pelatih 40 tahun ini. Dalam skema Amorim, CCB juga berperan untuk mengacaukan koordinasi pressing lawan. Skema ini sudah dipatenkan Amorim sejak menangani Sporting CP dan membuat klub asal kota Lisboa ini mendominasi Liga Portugal dalam 2 musim beruntun. Kadang, CCB juga bakal naik hingga sejajar dengan salah satu gelandang bertahan.
Apa tujuan Amorim menyuruh bek tengah sentral ini menjadi gelandang palsu? Salah satu alasannya untuk menciptakan keunggulan jumlah di lini tengah saat build up serangan. Bahkan, Amorim sendiri menyebut CCB di taktiknya memang sering berperan menjadi gelandang dadakan. Dalam beberapa wawancara, sang penyair sempat ditanya oleh wartawan kenapa bek tengah sentral di taktiknya sering naik ke tengah. Sekarang, Anda bisa melihat pemain yang paling banyak menyentuh bola adalah bek. Jadi bisa dibilang mereka sering menjadi gelandang ekstra di taktik saya. Selain itu, posisi CCB yang naik lebih tinggi juga sangat berguna untuk melawan skema 3 gelandang lawan. Racikan taktik Amorim yang menggunakan 2 gelandang sering kalah jumlah saat melawan tim dengan pakem 3 midfielder. Disinilah pemain yang berperan menjadi CCB begitu penting untuk Amorim, karena pemain tersebut juga akan bertugas sebagai pengalir bola di lini tengah. Jika dilihat dari angle kamera yang lebih tinggi, skema build up Amorim ini terlihat seperti formasi 4-4-2. Dengan peran yang rumit ini, pemain yang bermain sebagai CCB wajib mempunyai kemampuan on the ball yang ciamik. Di Sporting CP, taktik 3 bek Amorim bisa berjalan mulus karena para beknya jago menguasai bola. Salah satunya adalah Ousmane Diomande yang menjadi CCB andalan sang penyair di Sporting CP. Gak cuma piawai menguasai bola, Diomande juga lihat menggiring si kulit bundar untuk mengacaukan pressing lawan. Di musim 2024-2025, data statistik menampilkan kalau Diomande rajin membawa bola hingga ke pertahanan musuh. Lantas di Manchester United, siapa pemain yang sering dicoba Amorim mengisi posisi ini? Sejauh ini, Matthijs de Ligt menjadi pemain yang paling sering diandalkan menjadi CCB utama. Saat Harry Maguire pulih, Amorim juga sering memasang ex-kapten setan merah di posisi tersebut. Karena sekarang de Ligt dan Maguire cedera, Amorim mulai berani mencoba sosok Aiden Heaven. Jebolan akademi Arsenal ini 2 kali starter sebagai CCB di laga kontra West Ham United dan Wolverhampton Wanderers. Sepatu bola keren dari ZNC ini lagi diskon 20%, harganya jadi 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dilema Ruben Amorim memilih siapa yang terbaik. Ruben Amorim kini harus memilih siapa bek tengah terbaik untuk mengisi peran CCB saat Matthijs de Ligt dan Harry Maguire cedera. Aiden Heaven punya potensi besar jika melihat penampilannya di laga terakhir kontra Wolverhampton Wanderers. Bermain selama 69 menit, Heaven nyaris tampil tanpa celah di lini pertahanan. Ia mencatat 36 umpan sukses dan 4 duel udara melawan striker jangkung Wolves seperti Jørgen Strand Larsen. Kalau hanya melihat statistik, mungkin performa Heaven terlihat biasa saja. Namun jika kita menyaksikannya langsung dengan mata kepala sendiri, penampilannya begitu menjanjikan. Manchester United seperti mendapat durian runtuh karena pemain dengan potensial Heaven hanya direkrut dengan biaya 1,5 juta pounds dari Arsenal. Namun, bakat spesial Heaven tentu masih perlu terus diasah, terutama dalam urusan mental dan pengalaman. 2 kelemahan Heaven ini masih begitu terasa saat pertandingan kontra West Ham United. Sang pemain sempat beberapa kali grogi saat menghadapi pressing ketat The Hammers. Jika Heaven belum siap diturunkan di setiap pertandingan, lantas kepada siapa Amorim harus menggantungkan harapan? Sebelum buru-buru melihat bursa transfer untuk mencari bek baru, Amorim harusnya bisa memanfaatkan pemain seperti Lisandro Martinez yang baru pulih dari cedera. Jika berbicara posisi terbaik Lisha, pemain asal Argentina ini sebenarnya lebih cocok bermain sebagai LCB atau bek tengah kiri. Karena dengan kaki kidalnya, The Butcher bisa lebih leluasa memberikan umpan-umpan ajaib dari sisi kiri pertahanan. Namun, Amorim sepertinya bisa melakukan eksperimen jika melihat performa Lisha saat melawan Wolves. Pemain asal Argentina ini masuk ke lapangan sejak menit 69 menggantikan Heaven. Saat komentator mengira Lisha bakal diplot sebagai bek tengah kiri, Amorim justru memasangnya di posisi bek tengah sentral. Ajaibnya, Lisandro langsung nyaman bermain di posisi tersebut. Bahkan sang pemain gak takut meninggalkan wilayahnya untuk menggiring bola ke depan. Selama 21 menit bermain, Lisandro sukses mencatatkan 24 sukses dari 25 percobaan. Visi umpan yang cerdas dan sulit di pressing saat membawa bola membuat Lisha menjadi sosok ideal di posisi CCB. Apalagi fans United sering mendesak Amorim untuk menjadi sang pemain di posisi gelandang bertahan. Namun, saran dari para penggemar ini ditolak langsung oleh sang penyair. Alasannya, karena Lisha sudah lama tidak menjalankan peran tersebut sejak terakhir kali melakukan di Ajax Amsterdam. Amorim bahkan dengan tegas menyebut tak akan memasang The Butcher di posisi gelandang bertahan kecuali sangat kepepet. Lantas dengan penampilan singkat kontra Wolves, Lisha harusnya menjadi pilihan terbaik Amorim sebagai CCB. Setan merah yang kembali mencoba build up pendek setelah memakai starte long ball sangat membutuhkan Lisha di posisi tersebut. Namun ada satu kekurangan jika The Butcher tampil sebagai bek tengah sentral.
Karena tidak punya postur tinggi jangkung, kehadiran Martinez sebagai CCP bakal dieksploitasi oleh lawan. United bakal kewalahan menghadapi umpan-umpan silang terutama dalam situasi set piece. Celana pendek buat jogging dan renang ini harganya cuma 30 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Dengan peran bek tengah sentral yang begitu vital, siapakah pemain yang paling layak diandalkan oleh Ruben Amorim?